Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lanjutkan kajian kita, kajian QI, kajian ilmu dasar Islam, atau buku panduan kita ringkasan ilmu dasar Islam. Nah, ini Bapak, alhamdulillah pegang bukunya. Kalau yang belum pegang bukunya, nanti Pak Dede nih tanggung jawab ya. Jadi buku ini dikasih judul ringkasan ilmu dasar Islam. Memang isinya itu benar-benar super ringkas gitu ya. Tapi ini insya Allah isinya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semuanya berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hampir tidak disebutkan dalil-dalil memang, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Semuanya berisi intisari ya, atau ya intisari daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan informasi dari panitia pusat, kita sampai pada bab yang ketiga, yakni tentang targhib wa tarhib, di poin yang ke-22, atau saya ambil dari poin ke-21 sampai 23. Di 3 poin ini poin yang rukunnya sama, poin-poinnya gitu ya. Memang seputar dakwah, dan dakwah itu antum semua memang sudah dapat, tapi tidak ada masalah, kita akan kupas kembali. Kalau di poin yang 24 dan seterusnya, ini sudah berbeda pembahasan. Nanti bisa dibahas di kesempatan yang akan datang. Tinggal sedikit lagi ya, di bab yang ketiga, targhib wa tarhib. Targhib itu kalau nggak salah maksudnya adalah motivasi, dan tarhib itu mungkin peringatan gitu ya, semacam reward dan punishment gitu ya. Jadi kan memang begitu. Kadang orang itu, atau kita mendakwahkan mendakwahi orang, ada orang yang dia akan tersentuh atau akan tergerak ketika diberikan reward, disampaikan tentang pahala, tentang surga gitu ya. Dengan amalan-amalan ini Anda akan mendapatkan surga, Anda akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur sampai terakhir di surga, misalkan gitu. Atau Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan sebagainya dari amalan-amalan yang disampaikan atau akan dikerjakan. Mereka tergerak. Tapi ada juga yang jangan begitu, biasa aja ya. Tergeraknya dengan apa? Dengan punishment atau dengan peringatan, tarhib tadi gitu. Misalkan Anda kalau meninggalkan sholat, Anda masuk neraka nih, neraka sakor. Dia takut gitu kan. Ada yang begitu. Sehingga ya di sini pun antara targhib wa tarhib ini ya seputar ada keutamaan sholat, ada puasa Ramadan gitu ya. Kemudian sampai di poin ke-21 itu tentang dakwah. Ya, ini motivasi tentang dakwah. Jadi 3 poin yang akan kita bahas, saya baca di sini. Poin 21 dikatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada orang lain, kemudian memotivasi mereka untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Poin 22, orang-orang yang berdakwah adalah penerus para nabi dan rasul dalam menyampaikan agama Islam yang mulia ini. Karena semua nabi dan rasul bertugas untuk mendakwahkan, untuk berdakwah menyampaikan syariat Islam kepada kaumnya. Yang ketiga, 23, ketika dakwah dan amar ma'ruf tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, maka akan terjadi kehancuran di masyarakat secara keseluruhan. Ini poin-poinnya ya. Walaupun poin-poin dakwah itu sangat banyak sekali, tapi kita akan berpatokan kepada 3 poin di dalam buku ringkasan ilmu dasar Islam kita. Begitu ya. Baik. Yang pertama,
di poin 21 ini kan disampaikan tentang definisi dakwah. Memang banyak sekali para ulama mendefinisikan atau memaknai kata dakwah. Kalau di sini disampaikan di buku kita ini, dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan Islam atau ajaran Islam kepada orang lain. Kemudian memotivasi mereka untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Itu dakwah. Jadi kalau kita mengajarkan kepada orang lain ajaran Islam, itu dakwah. Ya, itu dakwah. Terlepas cara menyampaikannya itu apakah dengan lisan ataukah dengan perbuatan atau dengan tulisan, ya, maka itu adalah dakwah. Ya, dari A sampai Z tentang ajaran Islam. Ya, misalkan sholatkah, puasakah, ya, sedekahkah, hajikah, sampai semuanya itu adalah dakwah. Ya, termasuk memotivasi mereka untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ada orang mungkin sudah banyak tahu tentang ibadah salat, ya. Tapi ketika kita memotivasi mereka untuk mengamalkan lebih baik lagi atau menambahkan dengan sunnah-sunnahnya dan sebagainya, maka ini pun bagian dari dakwah. Memang secara bahasa dakwah itu artinya mengajak, jadi mengajak orang lain ataupun menyeru. Menyeru itu kan menyampaikan suatu seruan, himbauan gitu ya. Itu dakwah. Ya, mengajak orang lain untuk sholat berjamaah itu dakwah. Mengajak orang lain untuk mengamalkan semua ajaran-ajaran Islam itu dakwah. Ya, atau menyeru orang lain untuk meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah itu dakwah. Begitu ya. Nah, saya punya buku. Sebenarnya saya punya beberapa buku tentang dakwah. Ini saya diwarisi dari Ustadz Rahendra. Ya, makanya bukunya bagus ya. Antum tahu kan Ustaz Rahendra bagaimana memuliakan buku ini, sampulin covernya bagus ya. Walaupun jangan dibaca ini, tapi ini tentang dakwah. Di sini pun saya nukilkan tentang definisi dakwah yang disampaikan oleh penyusun buku ini. Ya, beliau adalah Syekh Fawaz bin Al-Hulayil bin Robah As-Suhaimi. Kitabnya ini nama aslinya kitabnya Usus Manhajis Salafi fi Da'wati ilallah. Beliau mengatakan bahwa dakwah secara syara adalah mengajak orang lain agar melakukan segala perintah Allah, baik berupa ucapan atau amalan, dan menyeru orang lain untuk meninggalkan segala larangan Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Jadi mirip dengan apa yang ada di buku kita. Persis memang, ya cuman berbeda sedikit redaksinya. Yang intinya sama, mengajak orang lain untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, baik ucapan maupun amalan, gitu kan? Atau tadi menyeru, menghimbau agar orang lain meninggalkan larangan Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Itu dakwah, ya. Kemudian beliau dalam kitab ini menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan, ya, dakwah yaitu ajakan beriman kepada Allah. Ya, kalau kita mengajak orang untuk beriman kepada Allah berarti dakwah. Ajakan beriman kepada Allah dan kepada segala hal yang dibawa oleh para rasulnya. Mengajak orang beriman kepada Allah dan kepada segala hal yang dibawa oleh para rasulnya, dari rasul yang pertama katakanlah Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir. Ya, ini dakwah. Serta ajakan kepada mentaati mereka dengan sesuatu yang mereka perintahkan. Mentaati para rasul dengan sesuatu yang para rasul perintahkan. Maka dakwah kepada sesuatu yang dibawa oleh para rasul termasuk dakwah kepada Allah. Jadi dakwah mengajak orang lain untuk melaksanakan atau mengimani apa-apa yang dibawa oleh para rasul, ini termasuk dakwah kepada Allah. Karena apa? Seluruh rasul, ya, nabi dan rasul itu membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan intinya kalau kita mau melihat buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, ya pasti beragam macam definisi dakwah. Ya, ini definisinya. Dan insya Allah semua kita sudah tahu dakwah ya begitu. Kadang kita susah mengungkapkan tapi tahu. Kalau orang berceramah ya itu dakwah, gitu kan. Kemudian orang memberi tausiah,
yaitu dakwah. Orang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, yaitu dakwah, gitu ya. Orang datang ke masjid-masjid, kemudian menyeru ke rumah-rumah orang lain untuk sholat berjamaah di masjid, itu bagian juga dari dakwah, begitu. Nah, baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, hukum dakwah. Nah, ini yang perlu kita dalamin mungkin ya. Perlu perhatian khusus untuk kita, khususnya kita yang sudah kenal sunnah, yang sudah ngaji, ya, yang sudah ya istilahnya mungkin bukan orang awam lagi lah gitu ya. Kalau orang awam mungkin definisinya kan orang yang jarang menuntut ilmu begitu ya, orang yang paling hanya sholat sudah cukup begitu ya, nggak pernah datang ke majelis ilmu dan sebagainya. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu kan alhamdulillah sudah rutin pengajian. Maka kita harus dalamin ini, jangan sampai kemudian kita tidak tahu atau kurang paham apa hukum dakwah. Ya, kira-kira apa hukum dakwah? Ini bapak yang semangat luar biasa. Pak siapa tadi namanya Pak? Lupa. Ya, Pak Ahmad, Pak Mahmud. Oh iya. Jadi ingat Pak Mahmud yang di sana ya, yang di Cibinong. Sama-sama sepuh juga, tapi semangatnya luar biasa. Hukum dakwah menurut Pak Mahmud apa? Hukumnya apa? Wajib. Wah, luar biasa ini. Wajib. Wajibnya apa? Ain, kifayah, fardu, kifayah. Masya Allah, luar biasa. Iya, asalnya memang begitu. Hukum dakwah asalnya adalah fardu kifayah. Iya, tapi tahu nggak yang dimaksud kifayah apa? Jadi fardu kifayah kan contohnya yang paling mudah itu kan seperti pengurusan jenazah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Kayak adzan. Itu kan nggak fardu ain kan. Kalau adzan fardu ain mungkin tiap-tiap orang adzan masing-masing. Kalau udah ada yang adzan udah cukup. Pengurusan jenazah misalkan, dia fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menangani semuanya dan tercukupi, maka selesai fardu kifayahnya. Ya, kifayah kan artinya tercukupi. Pun demikian dakwah, fardu kifayah asalnya, tapi harus dicatat bahwa yang dimaksud kifayah itu tercukupi. Nah, pertanyaannya, sudahkah dakwah Islam di negeri kita ini tercukupi? Cukup belum? Ya belum, sepakat. Ya. Buktinya apa? Kita lihat. Buktinya yang pertama, realita di tengah-tengah masyarakat kita itu intisyarul jahli. Banyaknya tersebar kebodohan. Bukan kebodohan tentang ilmu dunia, bukan. Mungkin banyak orang pintar, ya, banyak magister, bahkan mungkin ada profesor di mana-mana gitu ya, ada. Mungkin bahkan minimal sekali orang pada lulusan SMA itu kan pintar-pintar ya. Oh ya, pintar nulis, pintar bahasa dan sebagainya, pintar ngitung. Tapi yang dimaksud bukan bodoh masalah itu. Intisyarul jahli, banyaknya kebodohan, bodoh masalah ilmu agama. Banyak yang nggak tahu. Berapa banyak kalau kita ke kampung-kampung misalnya ke pelosok-pelosok ditanya, ya nggak usah ke pelosok lah, mungkin di kota-kota juga sama. Kok bapak nggak sholat kelihatannya? Ini mungkin dia akan biasa aja, ya. Dia menganggap sholat itu bukan kewajiban bagi dia. Ada yang seperti itu, masih banyak gitu. Iya, itu baru masalah sholat yang itu dasar banget gitu kan. Ya, belum lagi masalah-masalah yang lain. Ya, kok bapak, kok ibu mau usaha datangnya ke dukun? Dia nggak tahu kalau datang ke dukun itu dilarang, bahkan larangan paling keras gitu, karena kesyirikan. Ini jahil masalah agama. Dan masalah-masalah yang lain itu banyak sekali. Ya, dengan kebodohan itu, tahu nggak? Ya, yang besar-besar kita sebutkan. Dengan kebodohan, yang pertama Allah disekutukan. Karena bodoh, ya, nggak tahu ilmunya, nggak berilmu, akhirnya orang itu berbuat syirik kepada Allah. Allah disekutukan, coba. Ini kan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun
adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Sampai-sampai dikatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan masuk surga. Ya, dosa-dosanya ketika dia meninggal sebelum bertaubat tidak akan diampuni. Karena dosa syirik itu dosa yang paling besar. Sementara dosa yang lain boleh jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebodohan ini Allah bisa disekutukan. Padahal Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan kita semua, alam semesta, yang mengatur semuanya, memberi rezeki, memberi kehidupan buat dia. Tapi karena dia bodoh, Allah disekutukan. Ini intisarul jahil. Karena bodoh juga apa? Ya, dikatakan di sini nama-nama dan sifat Allah diingkari karena bodoh, gitu kan? Dia mungkin harusnya dia meyakini Allah itu yang memberi rezeki, sehingga dia memintanya kepada Allah, kemudian dia malah minta kepada yang lain. Ya, mungkin mintanya di gunung-gunung yang angker, gitu kan? Di tempat-tempat penyembahan yang bukan kepada Allah. Ya, dia mintanya ke sana, yakinnya ke sana gitu. Padahal semua itu adalah hanya hak ataupun kemampuan Allah memberi rezeki. Nah, kemudian karena bodoh juga, agama Islam itu bisa dirubah. Bisa nggak berubah? Kalau misalkan di masjid ini orangnya itu semuanya bodoh tentang Islam, kemudian melaksanakan ritual keagamaan Islam di dalam masjid ini, ya kira-kira warnanya kayak apa coba? Bener nggak Mas? Nggak akan bener. Ya, ada karena bodoh, ada karena sindik. Orang misalkan kalau kita masuk, oh begini amat ya. Ternyata masih kita kita telisik, kita telusurin, oh ternyata memang belum tahu ilmunya. Banyak yang nggak tahu ilmunya, sehingga aneh gitu ibadah. Karena sindik misalkan, yang sekarang lagi rame tuh, di mana? Indramayu ya? Iya kan? Mungkin dia bukan orang bodoh, secara pendidikan gitu kan, orang pengalaman ngomongnya aja pinter gitu kan. Tapi karena ada tujuan-tujuan lain, karena sindik mempermainkan agama tadi, dirubah semuanya. Ya, salam aja nggak assalamualaikum, salam. Ya, kemudian apa lagi? Adzan aja pakai kayak dirijen begitu. Allahu Akbar. Gimana tuh? Iya. Terus apalagi kalau doa jangan diaminkan, tapi alhamdulillah. Padahal jelas dalam ajaran kita ketika berdoa dalam membaca Al-Fatihah pun setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, bukan alhamdulillah gitu. Iya. Terus apalagi banyak itu kekacauan. Ya, sholat berjamaah laki perempuan dicampur-campur. Ya. Nah, karena bodoh bisa seperti itu, walaupun itu karena sindik, karena mempermainkan agama, karena sengaja merusak ajaran Islam. Kan begitu ya. Nah, karena bodoh tadi, bisa agama itu bisa berubah karena nggak berdasarkan ilmu gitu kan. Nah, kemudian ini yang pertama. Jadi realita masyarakat kita itu masih banyak tersebar kebodohan tentang agama, sehingga ini maksudnya dakwah di kita itu belum kifayah, belum tercukupi gitu. Yang kedua, faktor yang kedua, kasratul fasad, banyaknya kerusakan. Ya, kalau kita melihat dengan kacamata basirah, dengan kacamata iman, dengan hati, itu pasti kita akan melihat banyak kerusakan. Ya, kecuali kalau melihatnya dengan kacamata kuda, ya nggak akan melihat. Gimana nggak melihat kerusakan? Ya, yang paling ini di pasar-pasar misalkan. Ya, belum lagi kalau kita telisik setiap banyak orang yang berjualan itu, ya tadi, ya sebelum membuka jualannya dia sudah datang dulu, sawan dulu ke dukun atau ke orang pintar atau kemana gitu kan misalkan. Di situnya mungkin dipasang segala macam apa gitu ya. Belum masalah, ini masih di seputar pasar aja misalkan, karena kebetulan ini tadi Bapak
Pak Haji ngobrol masalah pasar nih. Di pasar misalkan timbangan dikurang-kurangin. Ya, ini kan kerusakan kan? Kemudian penipuan, ya, kemudian kerusakan masalah riba, masalah pinjaman online, masalah perempuannya yang rusak udah nggak tahu malu gitu kan? Sekarang ada aplikasi TikTok, joget-joget di mana-mana, bahkan sampai ya istilahnya, iya kalau cuman apa namanya, iya sampai hampir-hampir menanggalkan semua pakaiannya gitu kan? Ya, kemudian perzinahan di mana-mana. Kalau misalkan kita mau lihat data yang terjadi aborsi misalkan, atau banyaknya orang yang terkena HIV, AIDS gitu kan, silakan nanti bisa dilihat di internet. Itu banyak di mana-mana, termasuk mungkin ya, termasuk di daerah kita. Gitu. Rata-rata masyarakat begitu, rusak di mana-mana. Kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan. Banyak orang yang datang ke kuburan untuk berdoa, ya, mempersekutukan Allah dalam masalah doa misalkan. Kemudian di rumahnya dipasang berbagai jimat dan sebagainya. Ya, kemudian orang yang meninggalkan sholat. Ya, kemudian masalah lagi kejahatan-kejahatan yang lain, ya, curanmor, begal, gitu kan? Itu dosa bukan? Kemaksiatan bukan? Kerusakan bukan? Kerusakan semuanya. Ya. Nah ini, jadi banyaknya kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita. Dua faktor ini ditambah lagi jumlah dai yang berdakwah itu sedikit. Kalau kita suruh ngitung jumlah dai di Indonesia, mungkin bisa dihitung gitu ya. Sementara dibandingkan dengan kerusakan dan kebodohan yang ada, dan mayoritas atau jumlah penduduk yang ada di Indonesia hampir 300 juta jiwa, dibanding dengan dai yang berdakwah itu nggak cukup. Buktinya apa? Buktinya banyak tempat-tempat yang nggak tersentuh dakwah, gitu kan? Nah sehingga kata Syekh bin Baz di sini dikatakan, ketika realita itu seperti itu, ya, banyak kebodohan, kerusakan, dan jumlah dai sedikit, kata beliau, takunu dakwah fardu ain. Dakwah itu hukumnya menjadi fardu ain ala kulli wahidin bihasbi taqati, atas setiap individu muslim, setiap kita sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita. Makanya ini masya Allah ya. Jadi dakwah itu fardu ain atas setiap kita sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya Allah tidak memberatkan kita. Dakwah yang kita harus kerjakan itu tidak harus seperti Ustadz Fulan yang sudah Ustadz besar, yang kalau sekali duduk itu jamaahnya ribuan gitu kan. Nggak harus seperti itu. Ya seperti tadi Bapak sering menyampaikan dakwah, sholatnya dibagusin dulu, gitu kan, sedekahnya itu bagian dakwah. Itu dan itu mampu menyampaikan itu, apalagi misalkan punya power, ya punya kekuatan ataupun kemampuan karena ke anak buahnya atau ke orang-orang yang dia kenal, gitu ya. Maka dakwah itu lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, cuman catatannya harus dengan bijak, sebab ada resiko-resiko yang lain gitu ya. Kalau misalkan frontal atau saklek mungkin resikonya ya tahu sendirilah gitu ya di masyarakat kita yang seperti ini. Artinya tetap dakwah itu menjadi fardu ain sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan semaksimal kemampuan kita. Kalau nggak bisa ceramah, ya siapa bilang dakwah mesti ceramah kan? Kan dakwah mengajak, ngobrol, diajak ke warung kopi, ya, disuguhin kopi, kemudian apa lagi, goreng pisang, gitu kan, sambil ngobrol. Gimana sholat ente? Semalam nggak jamaah sholat isya, ente kemana gitu kan? Oh iya, aduh saya kelupaan misalkan, dia bilang gitu. Contoh ini, jangan gitu dong, ente harus ini. Soalnya kalau kata ustadz saya nih, kalau kita malas untuk sholat isya berjamaah, itu bagian dari ciri orang munafik. Hati-hati ente, besok harus usahakan sholat isya kecuali ada udzur. Itu kan dakwah, cuman ngobrol gitu.
Tidak harus duduk seperti ini berceramah, gitu ya. Nah, pun demikian dalam Al-Quran kita lihat, ya, mungkin kita pernah membaca ayat ini tapi lupa atau belum sempat membaca tafsirnya. Dalam surat Ali Imran 104 ayat 104, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, ini sama dengan dakwah. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Yang ma'ruf itu kebaikan, yang ma'ruf itu, makanya syarat dakwah itu harus tahu mana ma'ruf, mana mungkar. Jangan sampai kebalik, gitu Pak ya. Ya minimal kita harus ya ngaji dulu atau baca buku dulu, gitu ya. Ngaji itu bisa datang langsung ke masjid, majelis taklim atau di halaqah, atau bisa dengan mendengarkan radio atau YouTube atau TV. Itu ngaji sama, ya. Yang jelas ketika berdakwah berdasarkan ayat ini harus tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Jangan sampai kebalik. Yang ma'ruf dibilang mungkar, yang mungkar malah dikiranya ma'ruf. Sehingga orang mengajak kepada hal-hal yang sebaliknya, yang harusnya dilarang gitu misalkan. Kan begitu. Nah, ayat ini menunjukkan perintah untuk berdakwah. Ya, sehingga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya itu, saya bacakan. Ya, beliau mengatakan wal takum minkum ummatan muntasibatan lil qiyam bi amrillah fi da'wati ilal khair wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah ini, wa in kana dzalika wajiban 'ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Ya, yang intinya bahwa amar ma'ruf, hendaklah ada segolongan umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah itu, kata beliau, wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Yang demikian itu, perintah tersebut merupakan kewajiban atas setiap individu muslim, individu umat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, apalagi ada Ustaz Azmi, Ustaz Abu Rifa, ya Pak Dede, Pak Ustaz. Ini sudah selayaknya kita terjun dakwah. Baik dengan membentuk halaqah, mengajarkan anak-anak, ya, itu sudah bagian dari dakwah kita. Memang perlu diingatkan yang kayak gini. Jadi kalau kita murojaah masalah ini, nggak pernah rugi. Sebab ingatan kadang lupa, semangat itu bisa turun, gitu kan? Bahkan semangat itu bisa hilang. Bahkan ada istilah futur, iya kan? Futur itu hilang semangat, berkurang semangat. Tapi begitu diingatkan, oh iya minimal ini kewajiban kita. Di samping itu nanti kita akan lihat bagaimana sebab dan akibat daripada dakwah ketika dikerjakan ataupun ketika ditinggalkan. Kan begitu. Oke, baik. Nah, kalau perintah dakwah jelas banyak sekali. Misalkan dalam surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan seterusnya. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Seru, ajak mereka manusia kepada Rabb kita. Ya, bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Ya, ini uslub dakwah di sini disebutkan. Harus dengan hikmah, mau'idhah hasanah, pengajaran yang baik, ya. Kalau misalkan sudah disampaikan dengan baik, dengan hikmah, nggak bisa juga. Kalau perlu berjidal, perlu berdebat, adu argumen pun adu argumen yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah, tidak dengan jidal atau debat kusir, tapi debat pun dengan cara yang baik. Sebab kalau debatnya tidak baik akan mengesankan bahwa agama kita agama yang arogan, kan begitu ya. Jadi tetap harus dengan cara yang baik. Kemudian dalam surat Yusuf 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan siapa saja yang mengaku pengikut Rasulullah SAW, dan kita semua pasti mengaku pengikut beliau, begitu kan? Apa kata beliau? Ya, maka wajib baginya menempuh jalan dakwah. Penguat tadi bahwa dakwah itu wajib, ya, hukumnya bagi setiap kita sesuai kemampuan kita. Dan ketika Allah berfirman qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana basirah ana memenitapangani, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kalian, ya, kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maka siapapun yang mengaku pengikut Rasulullah, dia harus meniti jalan dakwah. Begitu, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Mengajak orang untuk hadir ke majelis taklim, hadir ke halaqah, ini adalah bagian dari dakwah. Harus kita tunaikan semaksimal kesanggupan kita. Ya, termasuk perintah dakwah adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya tadi, ya. Termasuk perintah dakwah yang lain adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah? Ya, ini kenapa dikatakan perintah berdakwah? Sebab orang-orang yang berdakwah ini dikatakan punya kelebihan, punya keistimewaan, bahkan dikatakan yang terbaik perkataannya. Ketika suatu amal disebutkan keutamaannya, pahalanya, kebaikannya yang akan didapat, maka ini berarti amal ini diperintahkan. Ya, seperti orang silaturahmi akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Berarti silaturahmi itu diperintahkan. Ya, walaupun misalkan ya, ada satu redaksi, tidak ada redaksi yang mengatakan bahwa lakukanlah begini, lakukanlah begitu. Tapi ketika amal itu dikatakan punya keutamaan, maka itu berarti diperintahkan. Ya, waman ahsan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah? Tidak disebutkan ayo dakwahlah gitu kan dalam ayat itu, ya. Tapi ini ketika amal itu diberikan keistimewaan atau pahala atau iming-iming kebaikan, maka ini diperintahkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau melihat kemungkaran, kita diperintahkan untuk mendakwahi, ya, mencegah kemungkaran itu. Nah, ini juga termasuk perintah untuk berdakwah. Baik, selanjutnya seperti dalam poin yang selanjutnya, bahwa orang-orang yang berdakwah adalah penerus para nabi dan rasul dalam menyampaikan agama Islam yang mulia ini. Karena semua nabi dan rasul bertugas untuk berdakwah menyampaikan syariat Islam kepada kaumnya. Jadi memang tugas inti para nabi dan rasul adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau menyampaikan ajaran-ajaran sesuai dengan syariat yang berlaku pada masanya. Dan harus diingat bahwa semua nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi dan rasul yang terakhir, semuanya mendakwakan beragama Islam dan mendakwakan Islam. Jadi tidak benar satu keyakinan yang mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa adalah beragama Yahudi dan beragama Nasrani atau Kristen. Ya, dan itu sudah finish di kita, itu kajiannya sudah selesai. Maksudnya sudah berulang kali lah gitu ya. Artinya kita harus yakini bahwa para nabi dan rasul semuanya dalam mendakwahkan Islam. Kita lihat, ya, maka siapapun yang berdakwah mengajarkan Islam berarti kita meneruskan tugas para nabi dan rasul. Karena memang dakwah itu diperintahkan. Ya, jangan percaya seperti orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Ya, karena Allah itu maha kuat, maha perkasa. Tapi ingat, Allah sendiri yang mengatakan in tansurullah yansurkum. Gitu kan? Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Memang betul Allah tidak tidak butuh pembelaan. Ya, tapi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membela
agamanya. Untuk apa? Ya Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang membela agamanya. Gitu. Ya, jangan dibalik-balik gitu. Memang kadang-kadang orang pintar keblinger gitu, mau menyesatkan orang. Waktu ramai-ramainya saat itu kan, ngapain bela-bela Islam? Islam itu nggak perlu dibela. Karena Islam agama Allah. Allah itu maha kuat, maha bisa segala. Tapi ingat, ya dia nggak ingat kalau ada ayat yang Allah sendiri mengatakan untuk membela agamanya. Baik, para nabi dan rasul semuanya menyeru kepada dakwah Islam atau kepada tauhid, kepada Allah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan an i'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut itu. Ya, kemudian dalam surat Al-Anbiya, dari surat An-Nahl 36 ya. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus orang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya, intinya, dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun diutus adalah untuk apa? Ya, diwahyukan kepada mereka bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam misalkan mendakwakan kepada kaumnya, apa yang beliau serukan? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Menyeru kepada kaumnya. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Antum berapa lama dakwah? Sebulan sudah lemes lah. Iya, ya kita harus banyak tadabbur ataupun mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, khususnya para nabi dan rasul. Mereka berdakwah siang malam 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berada di tengah-tengah umatnya, bersabar dengan segala gangguan dari kaumnya. Tapi terus. Kemudian Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Ya, dalam surat Al-A'raf 65 dikatakan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Seruannya sama. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan, tidak ada ilah bagimu selain daripada Allah. Ya. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud. Wa ila Samud akhum salihan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Saleh, Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Qala, Nabi Syuaib berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama seruannya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah, selainnya. Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, wa'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh Bani Israel, ternyata beliau alaihissalam menyeru Bani Israel untuk apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa'budullah rabbi wa rabbakum. Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan, bukan ilah, ya. Dan juga bukan tauhid, meskipun disembah oleh orang lain, oleh orang, ya, tapi tidak disebut tauhid karena Nabi Isa alaihissalam tidak ridho untuk diibadahi. Bahkan sebaliknya, Nabi Isa alaihissalam atau ya Isa alaihissalam ini, Isa bin Maryam, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya, adapun tauhid itu ketika orang disembah kemudian dia ridho untuk atau mengajak orang untuk menyembah dirinya, atau orang dia disembah tapi dia ridho. Dan kemarin saya baru lihat ternyata ada orang begitu.
Orang nyembah orang, sujud kepada orang. Ya, nggak tahu di mana, di India atau di mana ya gitu ya. Tapi kelihatannya pakaiannya muslim. Ya, karena pakai apa namanya? Ini segala macam jubah putih gitu kan. Di potongan-potongan video real Facebook atau Instagram gitu. Dan itu nyata banget itu seperti itu. Naudzubillah an dzalik ya. Baik, ringkasnya, jadi tadi bahwa setiap orang yang berdakwah itu berarti sedang melanjutkan tugas para nabi dan rasul. Ya, artinya karena memang dakwah itu terus dibutuhkan oleh manusia. Sebab kalau tidak ada dakwah, ya pasti kebodohan menyebar, meluas, dan kemudian ya tadi dengan kebodohan itu ya hancur agama Islam. Ya, kemudian Allah disekutukan dan seterusnya. Makanya dakwah itu penting sekali. Dulu saya sering menyampaikan perumpamaan. Jadi madzhab itu bukan hanya 4 ya, kalau sekarang kan ya. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali gitu. Dulu itu lebih daripada ini, banyak madzhab-madzhab itu. Dan kenapa kemudian kalau kita melihat ke Indonesia atau ke Asia, madzhab Syafi'i itu lebih banyak atau lebih luas, lebih banyak pengikutnya gitu ya katakanlah. Itu karena mereka yang mendakwahkan banyak. Sedangkan madzhab-madzhab selain yang 4 ini hilang karena nggak ada yang mendakwahkan. Jadi penerusnya itu istilahnya berkurang dan sampai habis katakanlah. Tidak ada yang mendakwahkan. Pun begitu agama-agama kepercayaan itu banyak banget. Tapi mereka hilang karena tidak ada yang mendakwahkan. Ya, Islam pun bisa hilang. Walaupun secara umum akan ada di dunia, tapi di Indonesia bisa hilang. Bisa hilang nggak? Bisa kalau nggak ada yang dakwah. Yakin? Ya, 10 tahun nggak ada yang dakwah, boleh jadi semuanya udah pindah ke agama yang lain. Ketika agama yang lain berdakwah kuat. Sebab tadi ya keimanan bisa hilang kalau nggak pernah datang ke pengajian, lama-lama luntur. Ya minimal nanti Islamnya jadi Islam KTP doang. KTP mah Islam, kemudian amalannya itu amalan syirik semua gitu. Sedekah laut, sedekah kali, sedekah bumi, sedekah macam-macam gitu ya. Yang itu bukan Islam sama sekali, itu mungkin Hindu, Buddha gitu kan, sedekah-sedekah begitu. Iya. Hah? Iya. 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 Baik, yang terakhir, ketika dakwah, poin 23 ya. Dakwah dan amar ma'ruf tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, maka akan terjadi kehancuran di masyarakat secara keseluruhan. Kalau dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan, tidak ada yang menjalankan, tidak ada yang mengamalkan, maka pasti suatu masyarakat akan hancur. Coba bayangkan, kalau ada orang berzina di suatu masyarakat, tidak ada yang melarang, baik karena kemanusiaannya ataupun karena dakwah, karena tahu bahwa itu adalah perbuatan keji yang menjijikan, yang berdasarkan ajaran kita, nggak ada dilarang, itu pasti akan bertambah terus. Misalkan ada suatu suatu lokalisasi gitu katakanlah, kok itu dibiarkan, kemudian masyarakat itu udah terbiasa dengan itu, ya pasti akan nambah terus. Pertama satu lokal, yang kedua di sana akan ada lagi, dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada yang dakwah, pasti itu hancur dari sisi itu nih. Kalau udah begitu hancur semua masyarakat, gitu kan? Nah, pun termasuk musibah dan sebagainya akan datang kalau dakwah tidak dikerjakan. Sebelum kepada musibah yang akan datang, ada sebab dan akibat memang ketika dakwah dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Ketika dilaksanakan maka jelas orang-orang yang berdakwah, ya ringkasnya yang pertama, dia termasuk orang-orang yang terbaik. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ketika apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.
kuntum khairal ummah. Walaupun ayat ini ditujukan untuk para sahabat, tapi ya sebagian ulama atau sebagian orang mengatakan ketika kita mengikuti jejak para sahabat beramal ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah kita termasuk umat yang terbaik, orang-orang yang terbaik. Jadi orang-orang yang menyelenggarakan dakwah seperti ini itu orang-orang yang terbaik. Yang memakmurkannya pun insya Allah orang-orang yang terbaik. Gitu. Makanya seperti tadi Pak Mahmud mengatakan, ya saya bilang memang kalau pengajian mah sedikit, kalau hiburan banyak yang datang. Kata beliau jihad, memang jihad mah sedikit gitu ya Pak ya. Ini jihad talabul ilmu bagian daripada jihad. Jihad ilmu. Jihad menuntut ilmu. Begitu. Nah, jadi orang yang terbaik. Kemudian surat Fussilat ayat 33 tadi sudah Anda singgung, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Memang benar ini disebut ada dasina adalah orang yang berdakwah, yang menyeru qaulan, perkataan gitu ya. Perkataan orang yang berdakwah. Tapi kata para ulama, bukan hanya perkataannya, semua hal ihwal orang yang berdakwah, gerakannya ya, kemudian perbuatannya sampai dengan ucapannya, profesinya itu adalah tidak ada yang lebih baik daripada orang yang berdakwah tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Artinya apa? Enggak ada yang lebih baik daripada orang yang berdakwah. Termasuk perbuatannya, pekerjaannya, amalnya, ya gerak-geriknya semuanya. Enggak ada yang lebih baik daripada ini. Kalau sekarang saya sedang berucap dakwah, ribuan orang mungkin berucap macam-macam. Itu ucapan dakwah ini adalah yang terbaik. Ini Al-Quran yang mengatakan begitu, termasuk perbuatannya dan sebagainya. Ya, maka tadi menguat bahwa kuntum khairal ummah layak sekali memang disandang oleh orang-orang yang berdakwah. Begitu. Kemudian belum lagi dari dakwah yang kita sampaikan itu akan mendatangkan pahala kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi setiap yang kita seru, ya, sekalipun tidak, oke, ada yang bilang, Pak Ustaz, kalau seruan kita diikutin oleh orang, kita mengajak orang sholat berjamaah, kemudian ada yang ngikutin, ya oke lah itu dapat pahala. Kalau nggak ada yang ngikutin gimana? Ya sudah tadi, banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk orang yang berdakwah, walaupun orang itu atau dakwahnya tidak diikutin sama orang. Kan tadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kan nggak ada syarat dia diikutin atau enggak. Bahkan ada para nabi yang tidak punya pengikut. Gitu. Apakah nabi itu enggak mulia? Tetap mulia. Gitu. Jadi memang standarnya bukan pengikutnya atau enggak pengikutnya, tapi ketika dia berdakwah maka itulah keutamaan yang dia miliki. Ya, apalagi kalau misalkan ya, setiap ucapan ajakan dakwah itu kemudian diikutin, maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang lain menuju sebuah petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Pahala itu tidak akan berkurang sedikit pun, dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk perbuatan dosa pun demikian. Jadi kalau kita mengajak orang lain untuk kebaikan, ya, dan dia mengikuti ajakan kita, maka kita dapat pahala kebaikan dari dia. Pahala dia nggak dikurangi. Seperti ya, Pak Dedan mengajak Pak Haji untuk ngaji di sini, maka Pak Dedan ikut dapat pahala dari Pak Haji. Tapi pahala Pak Haji tidak dikurangi sama sekali. Itulah ya kenapa ketika kita mendengar nasihat tausiah ajakan kita kerjakan. Ya, dia dapat pahala, kita dapat pahala, pahala kita nggak akan dikurangi, nggak ada ruginya begitu. Seperti itu. Ya. Pun sebaliknya kalau orang mengajak kepada kejahatan, dia dapat pahalanya juga, dapat dosanya juga. Jadi jangan dianggap ngajak orang nyolong mangga misalkan ya. Dikira nggak dapat dosanya berlipat-lipat, dapat dosanya. Yang ngajak itu dapat dosa dari orang dia yang ngajakin. Udah kamu aja nyolong mangga, saya di sini. Dikira nggak berdosa yang di sini, dosa juga ketika dia nyolong mangga, nyolong motor, nyolong dosa. Gitu. Sebab dikatakan
Dan seterusnya adalah manda'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Barang siapa mengajak orang lain kepada perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Dosa itu tidak akan berkurang dari mereka sedikit pun. Orang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada perzinaan, mengajak kepada itu dapat dosanya, walaupun dia nggak melakukan itu. Ketika orang lain melakukannya, dosanya dapat. Gitu. Kemudian famallah la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada suatu orang melalui perantaraanmu adalah lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Ya, tahu Pak Ustaz unta merah? Nggak tahu, unta warnanya merah. Iya, ini konon katanya di zaman itu unta merah itu memang jadi harta yang paling berharga, semacam kendaraan yang terbaik gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang apa gitu, mungkin harganya miliaran gitu ya. Iya, pokoknya satu yang sangat menarik lah gitu ya, harta ataupun kendaraan. Jadi kalau orang dapat hidayah melalui perantaraan kita, itu lebih baik daripada harta terbaik sekalipun. Ya harus dikejar itu, bukan harta yang harus kita kejar. Oke, ringkasnya kemudian sebaliknya, kalau kemudian dakwah ditinggalkan, ya kalau dikerjakan itu sedikit jadi keutamaan dakwah, banyak sekali yang belum diungkap. Ya, sebaliknya kalau dakwah ditinggalkan maka ada ancaman dan akan ada kehancuran. Ini serius ya. Seandainya di Indonesia nggak ada dakwah, mungkin Indonesia bisa jadi seperti apa ya? Mungkin seperti Amerika. Bisa nggak? Orang pada telanjang di jalanan, orang pada berzina di pinggir jalan. Bisa gitu nggak? Kalau orang udah nggak peduli dengan itu, masing-masing kan udah kayak binatang. Kalau nggak ada dakwah bisa seperti itu. Nah, maka ada ancaman nih, hati-hati. Kita lihat, kita renungkan surat At-Taubah ayat 24. Ini bagi orang-orang yang tidak mau berjihad, baik jihad dakwah ataupun jihad yang lain. Qul in kana abaukum, atau orang-orang yang lebih memilih hal-hal yang akan disebutkan lagi nanti, yang akan disebutkan dalam ayat ini daripada jihad ataupun dakwah. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita lihat, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka kata Allah, fatarabbasu hatta yatiyallah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman. Kalau semua itu, ini bagi anak-anak, kalau bapak-bapaknya lebih dia khawatirkan atau lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulullah dan daripada berjihad, termasuk dakwah adalah jihad ilmu. Ya. Kemudian untuk yang punya saudara, ya, wa ikhwanukum, yang punya istri, punya pasangan, wa azwajukum, kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasulullah dan dakwah atau jihad di jalan Allah, wa asyaratukum, kemudian wa amwalun taraftumuha, termasuk harta-harta, tijarah, perniagaan dan seterusnya, bisnis dan sebagainya. Kalau itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulullah dan daripada berjihad di jalan Allah, termasuk jihad dakwah, maka Allah ancam, tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Ya. Nah, kemudian dalam surat Al-Anfal dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Musibah yang menimpa, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, yang bisa menimpa juga orang-orang soleh seperti kita, seperti antum, ya, itu bisa terjadi dalam satu masyarakat. Misalkan entah itu gunung meletus, entah itu gempa bumi,
dan itu tsunami. Itu yang kena kan bukan hanya orang-orang zalim, orang-orang soleh yang ada di situ pun kena, betul nggak? Dan musibah-musibah itu, ya, dikatakan dalam Al-Quran juga bahwa musibah itu terjadi pun adalah karena dosa-dosa manusia. Maka ketika tidak ada dakwah, dosa-dosa itu menyebar, sampai kesyirikan itu menyebar, akhirnya Allah bukan lagi peringatkan dengan hal-hal yang biasa-biasa aja. Gempa bumi, Cianjur hancur misalkan, ya. Iya, tapi ini Allah katakan walaupun mungkin kita nggak melihat dohirnya, di sana biasa aja. Kata siapa gitu, biasa aja. Kita aja yang mungkin nggak tahu. Nggak menuduh orang per orangnya tentunya, tapi kita lihat bagaimana di Cianjur juga pernah terjadi. Satu perempuan suaminya 2. Pernah waktu itu ya, di rame ya di ini apa namanya, di Facebook gitu, videonya. Satu perempuan suaminya 2. Di sini nikah, di sana nikah gitu kan. Luar biasa gitu. Hah? LGBT-nya banyak sih, iya tuh kan. LGBT itu kan dosa yang luar biasa, kekejian yang luar biasa gitu. Ya, memang Al-Quran mengatakan begitu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya itu oleh tangan kita sendiri. Banjir misalkan contoh, oleh tangan siapa? Manusia buang sampah sembarangan di kali. Ya dengan akhirnya kali mampet, akhirnya meluap, banjir. Gunung-gunung yang harusnya tanaman nahan air, ya, ditebangin, gundul, akhirnya longsor, banjir dan sebagainya. Siapa yang salah? Manusia. Memang Allah katakan pun begitu. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Peringatan dari Allah. Memang begitu dulu di Donggala ya, Palu ya. Namanya kita ini zamannya Ustaz Azmi juga menggalang dana untuk bantu ke sana. Itu banyak beredar video persaksian dari orang setempat di sini itu, ya, banyak kemaksiatan, perjudian, perzinaan kata orang itu. Begitu. Jadi kalau misalkan nggak ada dakwah, kemaksiatan menyebar, maka siap-siap. Ya, wattaqu fitnatal ladina wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah, ya, kepada musibah, ya, siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, termasuk orang-orang yang soleh yang ada di situ pun bisa terkena siksaan ataupun musibah. Kan begitu ya. Kemudian lagi, nih sedikit lagi ya. Perumpamaan yang Rasulullah SAW gambarkan, ya, singkatnya saya nggak bacakan hadisnya supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang di atas larangan-larangan Allah dan yang terjerumus di dalamnya. Maksudnya perumpamannya seperti ada satu kaum di dalam kapal, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kapal itu kan biasanya ada 2 lapis ya, atau 2 tingkat, bahkan kapal Nabi Nuh itu berapa tingkat, bertingkat-tingkat juga. Dan sekarang pun demikian. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, misalkan ini kapal perahu, kapal ya, ada di lantai di dasar, ada yang di atasnya. Nah, orang-orang yang di dasar ini ketika pengen ngambil air, itu kan harus ke atas kemudian baru bisa nyaduk, katakanlah air yang ada di di pinggiran kapalnya itu. Nah, orang-orang yang di bawah ketika mau ambil air, dia itu punya inisiatif. Ya, kalau kita lubangin kapal bagian bawah itu, bagian bawah, ya, baik di bawahnya ataupun di sampingnya, kita akan dapat air nih. Dan kita nggak mengganggu orang yang di atas. Nggak harus ke atas, rame-rame ke atas ambil air, jeduk terus turun. Ganggu kita yang di atas. Ya, bahasanya kalau kita bahasakan begitu. Nah kalau orang-orang yang seperti ini punya pemikiran seperti ini, itu kan merusak nih. Orang yang atas itu membiarkan itu terjadi, orang melubangin perahunya supaya dapat air,
Ya kan ngocor air ke dalam tuh sebanyak dapat air, entah untuk apa, untuk minum dan sebagainya gitu ya. Kalau dibiarkan maka ini akan celaka semuanya, termasuk orang yang di atas yang tidak berbuat dosa. Kerusakan itu akan tenggelam ya ke dasar lautan, tenggelam kalau nggak dicegah. Tapi kalau dicegah sama orang-orang yang atas atau orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan ini, maka kapal itu selamat dan selamat semuanya. Pun demikian gambaran kita tadi. Ya, kalau ada orang yang berbuat maksiat dibiarkan kemudian sampai menyebar, ya ketika terjadi musibah, bukan hanya orang yang zalim saja, orang bermaksiat saja kena, tapi orang-orang yang nggak berdosa pun istilahnya ya dalam tanda kutip akan terkena musibahnya. Kan begitu. Kita lihat. Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi tsumma yakiruna ayyughayyiru wa la yughayyirun illa syaku ayya'ummahullah bil 'iqab. Tidak ada suatu komunitas masyarakat yang di dalam kehidupan mereka berbagai maksiat dikerjakan, padahal mereka sanggup untuk merubahnya, tetapi mereka tidak merubahnya kecuali pasti Allah akan memberikan hukuman yang merata terhadap mereka semua. Itu jadi akibatnya kalau antum tidak berdakwah atau ada suatu masyarakat, suatu pemerintahan yang sebenarnya sanggup dia menghilangkan kemungkaran tapi tidak dilakukan, ingat, hati-hati, ini bisa semuanya terkena musibahnya. Waladhi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawana 'anil munkar aw la yushikana Allahu ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, berdakwah. Jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan azab kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan. Bayangkan, ketika musibah itu datang kepada kita, kita berdoa nggak dikabulkan. Ini ketika kemaksiatan itu, ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ataupun berdakwah. Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, perhatikan, ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Ya, ini pertanyaan yang mungkin mewakili kita. Masa iya? Sementara di kita masih banyak orang-orang soleh, orang-orang sunnah misalnya. Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, na'am, betul, kalian akan tetap dibinasakan. Musibah datang kepada kalian idza kasurul khabas, ketika tersebarnya keburukan ataupun kemaksiatan. Ketika kemaksiatan mendominasi di suatu masyarakat, maka tetap walaupun ada orang-orang soleh di situ dihempas. Itu ya, dan itu sudah terjadi banyak pengalamannya. Ini masalahnya memang ketika kemaksiatan itu mendominasi, menyebar ataupun terbuka gitu ya. Tapi ketika maksiat memang masih tersembunyi, maka dikatakan bahwa mudaratnya ya untuk dia yang bermaksiat. Misalkan dia berzina tapi sembunyi-sembunyi gitu. Benar-benar tidak diekspos atau tidak menyebar gitu kan. Dia minum khamar tapi di kamarnya. Ya dia yang ini. Ya, sebab dikatakan demikian, innal ma'siyata idza khafiyat lam tadurra ila sahibuha. Sesungguhnya kemaksiatan apabila tersembunyi, dia tidak akan mencelakakan siapa-siapa kecuali pelakunya. Ya, wa idza u'linat wa lam tughayyiru daratil 'amah. Tapi ketika u'linat sudah muncul ke permukaan, sudah terang-terangan, ya, tampak secara tegas di masyarakat itu kemaksiatan dan tidak ada upaya untuk merubahnya, maka celakanya akan menimpa ke seluruh masyarakat. Ini jelas ya, semakin kuat keyakinan kita bahwa ya dakwah harus kita tunaikan terus, jangan berhenti. Meskipun naik turun, kadang yang hadir sekian, bahkan kadang mungkin hanya 2 orang, 3 orang, tetap dakwah terus. Suatu masa insya Allah mudah-mudahan akan terus berkembang. Minimal dari orang-orang yang hadir, walaupun nanti tidak hadir lagi, entah karena satu hal tertentu, dia sudah mendapatkan pencerahan dakwah, sehingga dia sudah punya ilmu atau dia bisa mandiri untuk mencari ilmu dengan cara-caranya sendiri, dengan radio kah, dengan YouTube kah, atau dengan pengajian di tempat yang lain, atau bahkan dia membuka pengajiannya. Itu dakwah otomatis akan terus
berputar. Sehingga apa? Sehingga keselamatan bagi kita dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Anda pribadi yang menyampaikan sebagai pengingat. Walaupun semua kita masing-masing kita punya keterbatasan, tetap dakwah itu adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita, dan semoga dengan amal dakwah ini Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Demikian yang dapat Anda sampaikan, dan saya kembalikan kepada Ustaz Azmi. Terima kasih. Baik, kami ucapkan syukur